Bab 391 Kesepakatan. Betulkah? Jonathan tampak tidak tertarik. Sebenarnya, industri hiburan adalah taman bermain bagi orang kaya. Di balik kemewahan dan kemewahan, para superstar dan ratu film yang tinggi dan perkasa ini sering menjadi sasaran keinginan dan keinginan orang-orang kaya. Para taipan dan raja memerintah kehidupan bintang-bintang. Mirip dengan distrik keuangan di beberapa negara kaya, industri hiburan adalah tempat berkembang biaknya skandal dan gosip. Setelah beberapa saat, ketika Jonathan selesai meminum segelas airnya, dia melihat seorang wanita muda yang berdandan tebal berjalan ke arah Cecilia. Dia ditemani oleh seorang asisten muda. Dia menyeka kursi sebelum membantunya duduk. "Cecilia, apa yang membawamu ke sini hari ini?" Wanita itu penasaran ingin tahu mengapa Cecilia melihat ke atas. Di masa lalu, dia mencoba mengisap Cecilia, tetapi Cecilia selalu meremehkannya. Wanita itu tidak punya pilihan selain menoleransi perilaku Cecilia karena dia berasal dari keluarga terkemuka di Gronga. Pada saat itu, dia masih seorang aktris yang berjuang, dan tidak pantas baginya untuk bergaul dengan orang-orang seperti Cecilia. Oleh karena itu, dia terkejut ketika Cecilia melihatnya hari itu dan bahkan mengundangnya untuk minum kopi bersama. Sebelumnya, Cecilia bahkan tidak repot-repot membalas pesannya di WhatsApp. "Aku punya permintaan untuk memintamu." Cecilia melirik wanita itu sebentar sebelum menoleh ke Jonathan. "Tuan, ini Freida Buchanan, teman aktris saya yang telah saya sebutkan sebelumnya." Menguasai, Freida tercengang ketika Cecilia memanggil Jonathan sebagai tuan. Dia tahu bahwa Cecilia berasal dari keluarga bergengsi. Selain itu, Cecilia juga seorang wanita yang angkuh. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Cecilia akan memanggil seorang pria sebagai tuan. Sebelumnya, dia bahkan tidak bersahabat dengan Wayde Larson yang terkenal dari salah satu keluarga terkemuka di Gronga. "Urus-urusanmu sendiri." Cecilia menatap Freida dengan tatapan dingin dan memperingatkan, melotot padanya. Dengan pengaruh keluarga Hansley, Cecilia bisa dengan mudah menghancurkan aktris cilik ini. "Oh baiklah." Terintimidasi oleh tatapan Cecilia, wanita itu mundur dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu betul bahwa Cecilia tidak terlalu memikirkannya. "Aku mendengar dari Cecilia bahwa kamu adalah anggota dari Hunters Guild." Jonathan bertanya dengan santai. "Persekutuan pemburu." Begitu Freida mendengar kata-kata, persekutuan pemburu, dia bersikap defensif. "Mengapa kamu bertanya tentang Hunters Guild?" "Jawab saja guru. Jangan banyak bertanya. Aku memperingatkanmu, Freida. Jangan mencoba memainkan trik apapun di depan guru. Kalau tidak, lupakan tinggal di Gronga." Cecilia melotot untuk menunjukkan ketidaksenangannya. "Jangan membuatnya takut." Melihat betapa ketakutannya wanita itu, Jonathan segera menghentikan Cecilia untuk mengintimidasinya. "Jangan takut, saya bukan dari perkumpulan rahasia, dan maksud saya tidak sulit untuk Hunters Guild. Saya dulu bergabung dengan Hunters Guild ketika saya berada di luar negeri, tetapi saya telah kehilangan kontak dengan mereka sejak saya kembali. Saya mendengar bahwa ada juga Hunters Guild di Gronga. Oleh karena itu, saya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Apakah kamu juga anggota Hunters Guild?" Freida tiba-tiba menjadi hangat pada Jonathan ketika dia mendengar bahwa dia juga anggota dari Hunters Guild. "Iya itu betul." Jonathan mengangguk. "Saya berada di Hunters Guild di negara lain. Saya tidak tahu apakah itu organisasi yang sama." "Itu sama." Freida mengangguk. "Guild Hunters di Gronga adalah cabang dari organisasi yang sama di luar negeri, dan dikelola oleh orang yang sama. Pemimpin tertinggi dari Guild Hunters di sini juga merupakan bagian dari tim manajemen Guild Hunters utama." "Betulkah?" Jonathan kemudian bertanya dengan acuh tak acuh, "Siapa namanya?" "Mungkin kita bertemu saat aku di luar negeri." "Namanya Watson." Freida merendahkan suaranya. "Tapi kita jarang bertemu dengannya. Seperti yang Anda ketahui, dia adalah pemimpin tertinggi dari Guild Pemburu di Gronga. Orang-orang seperti saya dari tingkat bawah organisasi tidak akan bisa bertemu dengannya. Kudengar dia orang yang sangat berpengaruh. Dia adalah eksekutif senior di Guild Hunters utama." "Watson." Nama itu terdengar familiar. Jonathan berusaha terdengar acuh tak acuh. Jonathan tentu mengenali nama itu. Kembali di Yellowview, Hades memberitahunya bahwa pemimpin tertinggi dari Hunters Guild di Gronga adalah orang asing bernama Watson. "Jika itu masalahnya, bisakah kamu memperkenalkan eksekutif senior Hunters Guild kepadaku ketika kamu mendapat kesempatan?"
Saya ingin bergabung dengan Hunters Guild di sini di Gronga. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda bisa memperkenalkan Watson kepada saya, kata Jonathan santai. Dia melanjutkan, sebagai hadiah, aku akan meminta Cecilia untuk berinvestasi dalam sebuah film dan memilihmu sebagai pemeran utama wanita. Betulkah? Freida sangat senang mendengar bahwa Jonathan akan meminta Cecilia untuk berinvestasi dalam sebuah film dan menjadikannya sebagai pemeran utama wanita. Matanya berbinar pada prospek terobosan besar dalam industri hiburan. Dia telah menjadi aktris yang berjuang di Gronga selama 5-6 tahun. Seringkali, dia menjual tubuhnya dengan imbalan bantuan dari produser dan sutradara film. Namun, dia tidak pernah diberi peran utama dalam film apapun. Bahkan, dia tidak berperan sebagai pemeran utama kedua. Freida sadar bahwa dia tidak memiliki dukungan keluarga yang baik atau dukungan yang kuat dalam industri. Para sutradara dan produser film hanya mempermainkan perasaannya. Setelah berhubungan intim dengannya, mereka hanya akan memberinya peran kecil untuk menenangkannya. Tentu, Jonathan menoleh untuk melihat Cecilia yang setuju. Tentu saja, janji guru juga merupakan janji saya. Jika Anda melakukan seperti yang guru katakan, saya akan menginvestasikan 100 juta untuk membuat film dan melibatkan sutradara terkenal di Gronga, Fabrizio Dabato. Saya mungkin bisa mendapatkan salah satu dari 4 raja surgawi Gronga untuk menjadi pemeran utama pria. Dan kamu akan menjadi pemeran utama wanita. Wow, sutradara terkenal Gronga, Fabrizio Dabato. Dan salah satu dari 4 raja surgawi sebagai pemeran utama pria, dengan saya sebagai pemeran utama wanita. Bahkan seorang lulusan baru akan bisa mendapatkan ketenaran akting dalam semalam dengan pemeran impian seperti itu, apalagi saya. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Freida. Yang perlu dia lakukan hanyalah memperkenalkan eksekutif senior dari Hunters Guild kepada Cecilia Master. Dia menyadari bahwa keputusan terbaik yang dia buat dalam hidupnya adalah bergabung dengan Hunters Guild. Jangan khawatir, Nona Hansley. Aku tidak akan mengecewakanmu. Freida buru-buru membuatnya berdiri, takut Cecilia akan menarik kembali kata-katanya. Jika kamu mengecewakanku, aku akan memastikan kamu menghilang dari industri hiburan di Gronga, Cecilia memperingatkan wanita itu dengan dingin. Tidak, saya pasti tidak akan. Freida buru-buru menggelengkan kepalanya. Saat itu, ada keributan datang dari samping mereka. Seorang wanita mengenakan gaun hitam menyerbu masuk ke kafe. Bab 392 orang sibuk, bukankah itu Yuliana? Jonathan terkejut saat melihat Yuliana berjalan ke arahnya. Namun, pada kenyataannya, Yuliana tidak menuju ke arahnya. Bahkan, dia mungkin tidak memperhatikan Jonathan dan datang ke kafe secara tidak sengaja. Setelah tiba di venue, dia memesan minuman. Halo, bolehkah saya minta segelas jus? Suara Yuliana dingin, seperti aura yang dia keluarkan, yang akan membuat orang lain merasa dia tidak bisa didekati. Penampilannya telah menyebabkan keributan di kafe. Seketika, sekelompok turis mengelilinginya. Mereka akan meminta foto atau tanda tangannya. Saya minta maaf, karena saya masih harus syuting nanti, saya tidak punya waktu untuk berfoto dengan kalian semua, tolak Yuliana lugas. Dia kemudian mengambil segelas jus dan berencana untuk segera meninggalkan kafe. Yuliana hanya ingin membeli segelas jus saat dia punya waktu luang. Sementara itu, Freida, yang sedang duduk di kursi di dekatnya, melihat pemandangan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Oh, tolong, berhenti berpura-pura. Bukankah dia hanya seorang aktris tanpa nama yang tidak bisa bertahan di industri hiburan di daratan? Mengapa dia menjadi sok? Saya yakin dia mempekerjakan orang-orang itu dengan membayar mereka masing-masing 100. Petik 2. Dipekerjakan. Ketika Cecilia mendengar kata itu, dia tercengang. Ah, itu fenomena biasa di industri hiburan. Miss Hansley, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi beberapa aktor yang tidak menonjol dan kurang populer akan meminta agen manajemen mereka mempekerjakan orang untuk membuat mereka terlihat populer. Setiap kali aktor seperti ini muncul, kerumunan palsu akan bergegas ke depan untuk mendapatkan tanda tangan atau foto dari selebriti masing-masing. Beberapa bahkan akan menunggu di bandara dan menyebabkan kegemparan ketika selebritas itu keluar dari aula kedatangan. Semua tindakan ini adalah untuk membuat orang lain berpikir bahwa mereka terkenal. Dengan kata lain, aktor-aktor ini biasanya memainkan peran kecil dalam sebuah film.
Freida mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, jika dia populer, aku yakin dia akan mendapat tempat di industri hiburan di daratan. Menurut Anda mengapa dia datang ke Gronga? Saya mendengar dia datang ke sini karena industri hiburan di daratan telah melarangnya. Petik 2. Apakah itu? Jonathan menatap Yuliana dengan dingin. Dia sama sekali tidak tertarik dengan topik itu. Goldstein, wanita seperti apa yang kamu suka? Jika Anda mau, saya dapat meminta manajer saya untuk menghubungi agensinya dan membiarkannya menemani Anda makan malam ini. Namun, saya berasumsi Anda harus membayar sejumlah besar jika Anda menginginkan layanan tambahan darinya. Petik 2. Freida kemudian menggigit bibirnya dan menambahkan, saya mendengar bahwa wanita ini tidak mau tidur dengan orang lain di daratan. Itu adalah alasan utama agensinya memutuskan untuk mengecualikannya dari acara-acara penting. Saya tidak tertarik. Jonathan menggelengkan kepalanya. Tawarannya tidak menarik perhatiannya. Mengapa saya membutuhkan orang lain untuk menghubungi orang tersebut jika saya ingin seseorang tidur dengan saya? Saya hanya perlu menelepon Hades atau Nelson dan memberikan perintah saya. Saya bisa membuat superstar, aktris terbaik, bintang yang sedang naik daun, atau selebritas wanita manapun berbaring di tempat tidur saya dalam waktu 1 jam. Tapi apa gunanya? Sejak kapan saya, Jonathan Goldstein, perlu menggunakan metode ini untuk tidur dengan seorang wanita? Saya tidak terkejut. Mengapa seseorang dengan statusmu tertarik pada wanita seperti itu? Freida tertawa mencela diri sendiri. Meskipun dia tidak yakin tentang latar belakang Jonathan, dia bisa membuat asumsi berdasarkan sikap Cecilia. Saya yakin dia adalah orang yang hebat karena putri dari keluarga Hansley memanggilnya sebagai guru dengan patuh. Selain itu, dia berperilaku sangat baik sehingga dia merasa seperti kucing peliharaan. Dengan demikian, jelas bahwa seorang selebriti kecil bukanlah siapa-siapa baginya. Siapa tahu, mungkin Tuan Goldstein menjaga Cecilia sebagai kekasihnya. Setelah Freida menyelesaikan kalimatnya, ada keributan di sisi Yuliana. Tak lama kemudian, mereka melihat beberapa bajingan menghalangi jalannya. Miss Smith, apakah Anda sudah memutuskan? Apakah Anda akan menghadiri makan malam Tuan Wagner? Pemimpin bajingan itu adalah seorang pria botak bernama Axel Green dengan beberapa gigi emas. Pada pandangan pertama, dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Saya sudah membuatnya sangat jelas. Saya tidak akan menghadiri makan malam Tuan Wagner. Yuliana mengerutkan kening saat dia mundur, mencoba melarikan diri dari mereka. Sayangnya, para bajingan mengelilinginya, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Setiap kali dia melangkah mundur, para bajingan akan mengikutinya. Meskipun ada banyak orang di sekitarnya, tidak ada yang mau terlibat. Sebaliknya, mereka berdiri di samping untuk menonton drama. Bahkan kelompok penggemar yang sebelumnya meminta tanda tangan dan fotonya menjauhkan diri darinya. Mereka takut situasi Yuliana akan menyusahkan mereka. Miss Smith, saya sarankan Anda memikirkannya baik-baik. Jika Anda menolak tawaran Tuan Wagner, tidak akan mudah bagi Anda untuk mencari nafkah di industri hiburan di Gronga. Axel mencibir dan melanjutkan dengan ekspresi menghina, "Yah, bukankah kamu hanya selebritas kecil? Mengapa Anda bertindak semua tidak bersalah di depan saya? Bukankah itu praktik biasa bagi selebritas wanita sepertimu untuk tidur dengan orang lain? Jangan menjadi wanita jalang yang tidak tahu berterima kasih. Beraninya kau menolak untuk ikut makan malam Wagner. Apakah Anda ingin dilarang oleh industri hiburan Gronga di masa depan? Jangan mendekatiku," seru Yuliana. Saat para bajingan itu semakin dekat dengannya, kepanikan melintas di matanya. Dia dengan cemas berteriak, "Jika kamu mendekat, aku akan memanggil polisi." Panggil polisi. Ketika Axel mendengar kata-kata Yuliana, dia hanya bisa mencibir, "Lakukan. Apakah Anda memiliki nomor kontak Departemen Kepolisian Gronga? Apakah Anda perlu saya untuk memberitahu Anda? D*N itu. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Yuliana, dengarkan baik-baik. Anda harus menghadiri makan malam Wagner apakah Anda suka atau tidak. Teman-teman, tangkap dia." Dengan mengatakan itu, para bajingan itu segera mengulurkan tangan dan menyeret Yuliana pergi tanpa ragu-ragu. "Lepaskan saya," teriak Yuliana. Dia berjuang untuk membebaskan diri. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin wanita lemah seperti dia bisa melawan sekelompok pria kuat. Bahkan sebelum dia bisa melawan, para pria telah menangkapnya.
Banyak orang yang melihat pria-pria itu menyeret Yuliana ke dalam mobil. Sayangnya, tidak ada yang membelanya. Bahkan orang-orang dari kru film berpura-pura tidak melihat apa-apa. Saat itu, Jonathan mengerutkan alisnya. Tindakan mereka harus dianggap penculikan. Beraninya mereka menculik seorang aktris wanita di siang bolong. Tuan, haruskah kita menyelamatkannya? Tanya Cecilia saat dia melihat alis rajutan Jonathan. Katakan pada mereka untuk melepaskannya, kata Jonathan datar. Lagi pula, dia pernah bertemu Yuliana sekali di pesawat. Saya tidak suka melibatkan diri dalam urusan orang lain, tetapi yang disebut Tuan Wagner ini sudah keterlaluan. Saya mengerti bahwa industri hiburan berantakan. Namun, saya terkejut bahwa industri hiburan Gronga kacau balau. Ya Tuan, segera setelah Jonathan memberi perintah, Cecilia berdiri dan berlari ke arah para bajingan tanpa ragu-ragu. Hentikan. Ketika Axel mendengar suara Cecilia datang dari belakangnya, dia menghentikan langkahnya. Kemudian, dia berbalik dan melirik Cecilia, yang mengenakan topeng. Pada saat itu, ada senyum menghina di wajahnya. Apa yang gadis kecil manis sepertimu lakukan di sini? Jangan jadi orang yang sibuk. Bab 393 tinggalkan Yuliana sendiri. Kamu baru saja memanggilku apa? Wajah Cecilia langsung berubah dingin saat mendengar Axel memanggilnya gadis kecil. Dia tidak percaya bahwa bajingan rendahan berani tidak menghormati putri ketiga keluarga Hansley. Aku memanggilmu gadis kecil. Bagaimana dengan itu? Axel mencibir. Gadis kecil, apakah kamu merasa kesepian malam ini? Tidak dapat menemukan siapapun untuk menemani Anda. Beritahu aku jika kamu kesepian. Aku bisa menghangatkanmu malam ini. Dia kemudian tersenyum sinis pada sarannya. Sekelompok antek di belakangnya meledak dalam tawa parau setelah mendengar komentar ejekannya. Axel, jangan lupakan kami setelah kamu selesai bermain dengannya. Kamu bisa memilikinya dulu, Axel. Kemudian, Anda bisa meninggalkannya bersama kami. Petik 2. Sekelompok huligan bercanda dengan tidak sopan tentang Cecilia. Wajahnya menjadi lebih dingin semakin mereka berkata, "Kapan saya pernah diganggu seperti ini sebelumnya? Kalian pasti memiliki keinginan kematian." Dia meraung. Memandang dingin ke arah Axel, Cecilia menyatakan, "Apakah Anda orang-orang Tuan Wagner? Katakan padanya bahwa Yuliana berada di bawah sayap Cecilia Hansley mulai sekarang. Jika dia memiliki masalah dengan itu, minta dia untuk datang kepadaku." Meskipun Wagner adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga, mereka bukan tandingan keluarga Hansley. Sejak Markus mengambil alih sebagai kepala keluarga Hansley, status Cecilia telah berkembang pesat. Selain itu, dia juga didukung oleh Jonathan. Seluruh keluarga Wagner mungkin tampak seperti semut di mata Jonathan, apalagi Anson sendiri. Jonathan bisa menginjak-injak yang terakhir dengan mudah. Mengerucutkan bibirnya, Axel berkata dengan jijik, "Cecilia. Siapa sih Cecilia itu? Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya." Dengarkan baik-baik, gadis kecil. Anda sebaiknya mengurus bisnis Anda sendiri. Kalau tidak, aku akan membawamu dengan paksa nanti malam. Jelas bahwa Axel tidak menganggapnya serius sama sekali. Wajah Cecilia langsung menjadi gelap ketika dia mendengar ancamannya. Tepat ketika Cecilia hendak melepaskan amarahnya padanya, Freida, yang ada di belakangnya, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Apakah kamu belum pernah mendengar tentang Mes Hansley sebelumnya? Anda pasti berani. Beraninya kau mengacaukan keluarga Hansley. Saya pikir bahkan Tuan Wagner sendiri tidak akan berani melewatinya. Omong kosong apa? Apakah Anda pikir saya akan mudah jatuh cinta? Apa dia pikir dia bisa membuatku takut seperti itu? Dengarkan baik-baik. Berhenti mempermainkanku. Jika Anda sekuat yang Anda katakan, hubungi Tuan Wagner dan minta dia untuk memerintahkan saya melepaskan Yuliana. Kalau tidak, tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri malam ini jika Anda berani berbicara lagi. Aku butuh pendamping wanita malam ini. Jadi, siapa di antara kalian yang bisa menghangatkan tempat tidurku nanti?" Axel mencibir. "Kenapa kamu kecil?" Setelah mendengar kata-kata cabulnya, wanita muda itu gemetar karena marah. Dadanya terlihat naik turun dari emosi mentah yang dia rasakan. Pada saat itu, Jonathan, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. "Baiklah, cukup, meninggalkan Yuliana sendiri. Kalian semua harus pergi dari pandanganku." Dia memesan. Ekspresi Axel langsung berubah saat mendengar perintah Jonathan. "Hei, bajingan,
Apa yang kau bicarakan? Apa yang membuatmu berpikir anak nakal sepertimu berhak berbicara di sini? Aku akan mengatakannya lagi. Dia tetap di belakang. Sisanya bisa tersesat. Jonathan menatap Axel dengan dingin dan memperingatkan, aku akan memberimu 10 detik untuk pergi. Sebaiknya kau pergi dari pandanganku sebelum aku marah. Jika tidak, meski tidak menyelesaikan hukumannya, ancaman itu jelas sekali. Oh, apa yang terjadi jika kamu marah? Axel mendengus. Dia jelas tidak terganggu oleh peringatan Jonathan. Puff, bocah muda dari daratan berani memerintah di Gronga. Dia pasti memiliki keinginan mati. Seseorang akan mati di sini. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di mata Jonathan. Saat Gary bertemu dengan tatapan Jonathan, dia merasakan getaran di tulang punggungnya. Seolah-olah Grim Reaper sedang menatapnya. Seseorang akan mati. Hei, Pang, siapa yang kamu coba menakut-nakuti di sini? Axel tidak bisa menahan cibiran. Dia terus mengejek, coba aku jika kamu berani. Mari kita lihat apakah kamu bisa pergi tanpa cedera dari pelabuhan Vilshire malam ini. Begitu Axel mengatakan itu, Jonathan langsung berdiri. Karena kamu memintanya, aku akan mengabulkan permintaanmu kalau begitu. Dia bergegas ke sisi preman itu. Sebelum Axel bisa sadar, Jonathan menendang perutnya. Tendangan ganas itu cukup untuk membuat Axel jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia mulai batuk darah. Kamu pantas mendapatkannya. Cecilia mendengus melihat pemandangan buruk Axel. Kemudian, dia menembaknya dengan tatapan maut. Jika Jonathan marah, George, Gubernur Gronga, akan langsung berlutut. Nelson, Panglima Pasukan Khusus Gronga, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak menyangka preman-preman lokal ini berani mengancam Jonathan seperti itu. Mereka pasti sudah gila. Dasar bajingan, menyeka darah dari bibirnya, Axel ingin mengutuk lagi. Meski demikian, Jonathan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Sebelum Gary selesai memaki, Jonathan melancarkan serangan ganas lain dengan menendang kaki mantan. Suara patah tulang yang renyah bisa terdengar, diikuti oleh suara keras lainnya saat Axel jatuh berlutut di depan Jonathan. Ah! Gary mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Dia hampir pingsan karena rasa sakit yang hebat. Yang membuat Axel cemas, Jonathan tidak repot-repot menatapnya saat dia menginjaknya lagi. Kali ini, Axel langsung kehilangan kesadaran. Dia terbaring tak bergerak di tanah. Axel, mendengar teriakan kesakitannya, para antek langsung melupakan Yuliana yang masih berada di dalam mobil. Mengambil pemimpin mereka bergegas ke Jonathan. Siapa yang berani mengacaukan Axel dari pelabuhan Vilshire? Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Bunuh dia. Dalam sekejap, para antek mengambil parang dan menebas Jonathan. Kesunyian. Merasa tidak sabar, Jonathan menendang lawannya yang bergerak cepat. Sebelum para antek menyadari apa yang sedang terjadi, mereka hanya mendengar suara tulang patah. Kaki mereka dipatahkan oleh Jonathan, para antek tersandung ke tanah dan mengerang kesakitan. Kalian terlalu berisik. Jonathan menembakkan belati ke arah mereka. Para antek ketakutan oleh tatapan kematiannya secara instan. Menggigit bibir mereka, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Orang-orang ini hanyalah sekelompok huligan rendahan. Mereka sudah terbiasa menggertak orang biasa. Bahkan selebriti Baileys seperti Yuliana tidak bisa berbuat apa-apa ketika dilecehkan oleh pria-pria ini. Namun, mereka tidak berani main-main dengan orang sehebat Jonathan. Melirik meja kotor dengan jijik, Jonathan memerintahkan, tolong ganti meja. Oh baiklah, takut, pelayan segera memberi mereka meja baru. Jika itu orang lain, mereka akan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah menyebabkan keributan seperti itu. Namun, melihat Jonathan, dia tidak punya niat untuk pergi sama sekali. Jika ada, sepertinya dia ingin terus mengagumi pemandangan malam. Tuan, orang-orang ini adalah preman terkenal di daerah kami. Saya pikir kalian lebih baik pergi dengan cepat. Kalau tidak, mereka mungkin akan memanggil cadangan mereka untuk membalas dendam pada Anda nanti. Pelayan itu mengingatkan dengan hati-hati. Lagi pula, dia cukup mengenal para huligan lokal ini. Mereka hanya sekelompok preman rendahan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuangkan saya segelas air lagi. Jonathan tidak mengindahkan peringatan itu. Tetapi, pelayan yang ketakutan ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak berbicara.
Dari mana orang ini mendapatkan keberaniannya? Bagaimanapun, ini adalah Gronga, bukan daratan. Bab 394 Sisi Gelap Industri Hiburan. Jonathan memotong pelayan itu dengan tiba-tiba, tidak ada tapi. Bawakan aku segelas air. Oke, mengerti. Mendengar perintah Jonathan, pelayan itu langsung membawakan segelas air. Duduk, Jonathan dengan tenang meneguk air. Para preman menggigit bibir mereka dengan gugup. Mereka berakar di tempat mereka, tidak berani mengeluarkan suara atau melarikan diri. Saat Yuliana turun dari mobil dan secara tidak sengaja menghalangi pandangan Jonathan, para preman itu langsung kabur dengan ekor di antara kaki mereka. Menggigit bibirnya, Yuliana berkata dengan hati-hati, terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Goldstein." Wajahnya memerah pada saat itu. Ada beberapa goresan di tubuhnya. Selanjutnya, gaunnya robek. Yuliana sudah mengenali Jonathan di dalam mobil tadi. Dia tidak percaya bahwa dia akan bertemu Jonathan lagi dalam keadaan seperti itu. "Jangan sebutkan itu," kata Jonathan acuh tak acuh. Dia tidak punya niat untuk mencampuri urusan orang lain. Jika bukan karena pertemuan mereka di masa lalu, dia mungkin akan menutup mata. "Apakah kalian saling mengenal?" Sedikit keterkejutan melintas di mata wanita muda itu ketika dia mendengar bagaimana Yuliana berbicara kepada Jonathan. Menurunkan kepalanya dengan malu-malu, Yuliana menjelaskan, "Ya, kami tahu. Saya berada di penerbangan yang sama dengan Mer Goldstein beberapa hari yang lalu. Namun, ada insiden di tengah penerbangan kami. Itu menyebabkan banyak masalah bagi Tuan Goldstein. Saya minta maaf karena mengganggu Anda lagi." Petik 2. Kepala Yuliana tertunduk saat mengungkit kejadian itu di pesawat. Dia bahkan tidak berani menatap mata Jonathan. Saat itu, Yuliana merasa dirinya adalah pengacau baginya. Jonathan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir. Saya hampir tidak melakukan apa-apa saat itu. Anda seorang tokoh masyarakat, Miss Smith. Namun, mereka mencoba menculikmu di siang bolong. Mengapa mereka tidak takut pada polisi?" "Polisi?" Sambil tersenyum tak berdaya, Yuliana menjelaskan, "Pak Goldstein, saya kira Anda tidak tahu banyak tentang polisi di Gronga. Mereka hanya akan membantu orang kaya. Kapan mereka pernah peduli dengan kehidupan orang miskin? Selain itu, saya bukan orang lokal. Terlebih lagi, bahkan jika polisi datang untuk menangkap para penjahat ini, Tuan Wagner dapat mengeluarkan mereka dari penjara hanya dengan satu panggilan telepon dalam waktu 10 menit. Apakah Tuan Wagner sekuat itu?" Jonathan bertanya dengan santai. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, tidak mungkin dia bisa lolos dengan apapun di Gronga, kan? Yuliana berkata dengan pasrah, "Ya, dia sangat kuat. Ada 4 keluarga terkemuka di Gronga, yaitu keluarga Larson, keluarga Hansley, keluarga Wagner, dan keluarga Zimmerman. Wagner memegang kekuasaan paling besar di industri hiburan. Terlepas dari apakah mereka selebriti lokal atau dari daratan, tidak ada yang berani mengacaukan Wagner jika mereka ingin menemukan pijakan di lingkaran hiburan di sini. Selebriti pria berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada kita. Di sisi lain, wanita harus." Yuliana berhenti dan menghela nafas. Dia melanjutkan, "Siapa yang berani menolak Tuan Wagner ketika dia memerintahkan kita untuk makan, minum, atau tidur dengannya? Bagaimana denganmu? Kamu entah bagaimana menemukan keberanian untuk menolaknya?" tanya Jonathan dengan rasa ingin tahu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik seperti itu marak di industri hiburan, terutama bisnis pertunjukan di Gronga. Mayoritas selebriti wanita di sini harus menjual tubuh mereka untuk sukses. Aturan industri yang tak terucapkan dilempar keluar dari jendela oleh sutradara dan produser karena mereka terus mengambil keuntungan dari aktris yang tidak berdaya. Aturan tak terucap macam apa ini? Itu jelas diletakkan di depan semua orang. Yuliana menghela nafas frustasi. "Aku tidak berani menolaknya. Namun, saya tidak bisa memaksakan diri untuk melalui itu. Saya memasuki industri hiburan dengan tujuan menjadi seorang aktris. Saya ingin memamerkan kemampuan akting saya kepada publik, bukan untuk tidur dengan orang-orang ini." Merasa marah, suara Yuliana mulai bergetar. Menggigit bibirnya, Yuliana melanjutkan, "Tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya harus menjual tubuh saya ketika saya pertama kali bergabung dengan industri. Saya tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melewati ini. Saya tidak ingin menjadi mainan bagi orang-orang kaya itu. Tidak ada martabat dalam hal itu.
Saya tidak ingin bertindak seperti anak anjing yang patuh dan berlutut di depan mereka setiap hari. Yang terburuk, aku harus berpura-pura bahwa aku senang dipermalukan oleh mereka. Itu bukan kehidupan yang saya inginkan. Guncangan Yuliana saat mengingat mantan rekan kerjanya yang pernah berbagi mimpi, akhirnya menjadi mainan orang-orang kaya itu. Orang-orang yang memuakkan itu akan merekam selebritas wanita yang tak berdaya dan membagikan video di antara mereka sendiri. Selanjutnya, mereka bahkan akan mengunggah video di internet. Mereka ingin semua orang melihat bagaimana dewi-dewi industri hiburan yang dulu perkasa itu disiksa oleh mereka dengan berbagai cara mesum secara pribadi. Itu terlalu menjijikkan baginya. Mendengar teriakan Yuliana, Cecilia langsung menyodorkan tisu sebelum menepuk pundak Yuliana. Sementara itu, Freida tiba-tiba menjadi pucat. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Kata-kata Yuliana tentu saja membuat gusar karena wanita muda itu adalah salah satu selebritas wanita yang telah melepaskan martabatnya dengan meniduri orang-orang kaya. Terima kasih. Menyeka air mata dari matanya, Yuliana berkata dengan nada meminta maaf, maaf atas kehancurannya barusan. Kuharap aku tidak menakuti kalian. Tentu saja tidak. Jonathan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan kata-kata Yuliana. Di mata publik, selebriti wanita menjalani kehidupan yang nyaman dan glamor. Namun, tidak ada yang tahu tentang penderitaan dan penghinaan yang harus mereka tanggung secara pribadi. Itu adalah sisi gelap dari industri hiburan. Sementara bintang-bintang bersinar terang di depan kamera, mereka harus mengalami perlakuan tidak manusiawi saat kamera dimatikan. Beberapa orang memegang prinsip mereka sementara yang lain meninggalkannya sejak lama. Apakah kamu tahu konsekuensi dari menolak orang-orang ini? Jonathan menatap Yuliana tanpa ekspresi. Aku sadar akan hal itu. Mengepalkan giginya, Yuliana melanjutkan, kurasa mereka akan mengusirku dari Gronga. Kalau begitu, aku harus kembali ke daratan. Selanjutnya, saya mungkin masuk daftar hitam oleh mereka. Tidak masalah karena saya tidak peduli lagi. Selain itu, ini bukan pertama kalinya saya dilarang. Daripada hidup dalam ketakutan setiap hari atau diintimidasi di tengah malam, lebih baik keluar dari industri hiburan. Jelas bahwa Yuliana telah kehilangan kepercayaan pada industri hiburan. Situasinya mungkin tidak sesuram yang Anda pikirkan. Melihat betapa jengkelnya Yuliana, Cecilia dengan hati-hati melirik ke arah Jonathan di belakangnya. Ini mungkin tampak seperti situasi tanpa harapan bagi Yuliana. Namun, masalah ini tidak layak disebutkan kepada Jonathan. Industri hiburan yang kejam di Gronga dan keluarga Wagner hanyalah setitik debu di depan Jonathan. Jonathan bisa membuat keluarga Wagner menghilang dari Gronga dalam sekejap mata dengan satu perintah jika dia mau. Namamu Yuliana, kan? Apakah kamu sudah bergabung dengan agensi manapun di Gronga? Cecilia menyelidiki. Sambil menggelengkan kepalanya, Yuliana berkata, tidak, belum. Saya baru beberapa hari di sini di Gronga. Saya belum punya waktu untuk bergabung dengan agensi. Dia sudah bernegosiasi dengan agensi dan menemukan dukungan. Namun demikian, semuanya dilakukan oleh manajernya sebagai gantinya. Setelah Yuliana turun dari pesawat, dia langsung memecat manajernya. Akibatnya, dia kehilangan dukungan dan agensi. Ditinggalkan tanpa alternatif, dia berakhir sebagai tambahan walk-in dalam drama kelas 3. Yang membuat Yuliana kecewa, dia mendapat masalah dengan Anson, putra keluarga Wagner yang terkenal, dalam waktu 2 hari setelah syuting. Bab 395 Penampilan Anson. Cecilia berkata datar, jika tidak, bergabunglah dengan perusahaan hiburan kami di bawah Hansley Group. Keluarga Hansley juga telah mendirikan perusahaan hiburan. Meskipun tidak berpengaruh seperti keluarga Wagner di industri hiburan, setidaknya setelah Anda bergabung dengan grup Hansley, bahkan keluarga Wagner tidak akan berani mengganggu Anda lagi. Grup Hansley. Saat dia mendengar kata-kata itu, sedikit kejutan melintas di mata Yuliana. Hansley, bukankah itu urusan keluarga Hansley? Wanita muda bertopeng di depan saya adalah anggota keluarga Hansley, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Oh, ya, ini kartu nama saya. Anda dapat menghubungi saya jika Anda tertarik. Cecilia menyerahkan kartunya kepada Yuliana. Namun, wanita muda yang ada di sana langsung merasa iri saat melihat itu. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menyenangkan Cecilia secara pribadi berkali-kali karena dia ingin bergabung dengan grup Hansley.
Meskipun pengaruh grup Hansley dalam industri hiburan tidak sebesar keluarga Wagner, pengaruhnya masih sangat kuat. Dengan pengaruh keluarga Hansley di Gronga, akan sangat mudah bagi mereka untuk membuat selebriti wanita populer. Meskipun begitu, Cecilia tidak pernah menanggapi upayanya untuk mengolesi yang pertama. Cecilia bahkan tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia akan berpikir bahwa Cecilia akan mengajukan penawaran kepada Yuliana yang baru dia temui sekali. Itu membuatnya langsung tidak puas. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah Yuliana menolak ajakan Cecilia. Lupakan saja, Nona Hansley. Saya menghargai kebaikanmu. Namun, tidak ada gunanya bagi keluarga Hansley untuk menyinggung keluarga Wagner dan menjadikan mereka musuh demi aku. Yuliana dengan sopan menolaknya karena pengaruh keluarga Wagner di Gronga terlalu besar. Dia tidak ingin membebani Cecilia. Ketika Cecilia mendengar kata-kata Yuliana, dia mencibir dengan sedikit penghinaan di matanya. Musuh. Anson tidak layak menjadi musuh keluarga Hansley. Belum lagi, pria legendaris dengan keberadaan seperti dewa berdiri di belakangnya. Bahkan tanpa Jonathan di belakangnya, dia sama sekali tidak peduli dengan Anson. Menurut Anson, siapa dia? Dia hanya putra kedua dari keluarga Wagner. Tapi bagaimana dengan saya? Saya, Cecilia Hansley, adalah pewaris keluarga Hansley setelah kematian kakek saya. Lupakan saja. Terima kasih banyak untuk hari ini, Miss Hansley. Yuliana menolak Cecilia lagi. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk kepada Jonathan dan berkata, Tuan Goldstein, aku minta maaf merepotkanmu lagi hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan mentraktir Anda makan dan meminta maaf kepada Anda secara langsung setelah kembali ke negara ini. Jonathan menolaknya dengan suara tenang, kamu tidak perlu meminta maaf. Anda sudah meminta maaf kepada saya sekali di pesawat. Petik 2. Dia kemudian bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu berencana untuk keluar dari industri hiburan setelah kamu kembali? Yuliana mengangguk dan berkata, ya, saya telah bekerja di industri hiburan selama bertahun-tahun dan saya lelah. Saya punya sedikit tabungan, jadi saya berencana untuk pulang dan membuka kafe di sana. Mungkin bagus untuk memelihara kucing atau menanam beberapa tanaman juga. Boleh juga. Jonathan mengangguk santai. Setelah dia selesai berbicara, beberapa cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di kejauhan. Kemudian, 3 hingga 5 Mercedes-Benz hitam terlihat langsung menghalangi pintu kafe. Oh tidak, jantung Yuliana berdetak kencang. Dia tiba-tiba panik. Di antara rombongan Mercedes-Benz hitam, ada Aston Martin dengan nomor 666.666 hitam di plat putih. Pintu Aston Martin terbuka, dan seorang pemuda berjaket hitam keluar dari mobil. Pria itu tidak tampak tua, tampak berusia 20-an. Wajahnya pucat dan temperamennya feminin. Dia tampak seperti anak muda di film dan acara TV. Itu Anson. Yuliana sekilas mengenali pria yang seperti mimpi buruk itu. Anson berjalan ke arah Yuliana dengan dingin dengan sedikit ejekan di matanya. Saya mendengar seseorang telah memukuli laki-laki saya. Yuliana, apakah kamu menemukan seseorang untuk melakukan itu? Itu benar, aku melakukannya. Yuliana menggertakkan giginya dan mengakuinya. Anson berjalan mendekat dan bertanya, apakah Anda tahu nasib menyinggung saya di Gronga? Dia kemudian berjalan ke pria botak dan menendang kepalanya dengan keras. Seketika, darah menetes di wajah yang terakhir. Anson melanjutkan, meskipun dia hanya bawahanku, aku tetaplah bosnya. Ini memalukan untuk memiliki bawahan saya dipukuli oleh seseorang. Siapapun yang memukulinya barusan, keluarlah. Begitu dia selesai berbicara, mata Anson menyapu wajah Jonathan, wanita muda itu, dan Cecilia. Namun, Cecilia mengenakan topeng. Oleh karena itu, Anson tidak mengenalinya. Sampai seorang gangster kecil yang pincang mengulurkan jarinya untuk menunjuk Jonathan, mata Anson tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Anson kemudian menatap Jonathan dengan mata dingin dan bertanya, kamu yang memukuli laki-lakiku. Aku terlalu lunak padanya, aku tidak berhasil membunuhnya, jawab Jonathan. Mendengar itu, ekspresi Anson langsung berubah. Matanya kemudian tertuju pada Jonathan. Dia bertanya, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Ulangi dirimu sendiri. Pada saat itu, pintu mobil Mercedes-Benz di belakangnya terbuka satu demi satu. Dalam sekejap,
Puluhan pria kekar keluar dari mobil dengan pipa baja, batang besi, dan duri tentara segitiga di tangan mereka. Melihat pemandangan di depannya, Yuliana berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang kamu lakukan? Anson, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika kamu ingin membalas dendam, maka datanglah padaku." Petik 2. Anson segera mencibir, "Datanglah padamu. Yuliana, saya telah mengirim orang untuk mengundang Anda berkali-kali, tetapi Anda selalu menolak saya. Apa menurutmu aku akan mendengarkanmu untuk kejadian hari ini? Apa yang ingin kamu lakukan?" Yuliana menggigit bibirnya dan sedikit ketakutan. Anson tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin saya lakukan? Dia hanya salah satu anak buahku. Anda bisa mengalahkannya sampai mati jika Anda mau. Selama kamu ikut denganku malam ini, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini tidak akan terjadi. Ubah persyaratan Anda." Yuliana menolaknya tanpa ragu-ragu. "Kalau begitu kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." Dengan lambaian tangannya, orang-orang itu bergegas ke arah mereka dalam sekejap. Dalam sekejap mata, anak buah Anson mengepung mereka. Yuliana mundur beberapa langkah, dan ketakutan di wajahnya semakin dalam. Dia berkata, "Anson, bisakah saya membayar Anda? Berapa banyak yang Anda inginkan? Selama saya mampu membelinya, saya akan memberikan sebanyak yang Anda inginkan." Petik 2. Pada saat itu, dia siap untuk bangkrut. Mendengar itu, Anson mencibir, "Bayar aku." "Yuliana, apakah Anda pikir saya akan kekurangan uang? Saya akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya. Selama kamu pulang bersamaku malam ini, masalah apapun bisa diselesaikan. Namun, jika Anda tidak setuju." Meskipun tidak menyelesaikan kalimatnya, makna di balik kata-katanya tidak bisa lebih jelas. Bab 396 Dia tidak setuju. Anak buah Anson semakin dekat dan dekat. Yuliana bahkan lebih ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Dia kemudian secara tidak sengaja menabrak meja dan hampir jatuh ke tanah. Tepat saat dia berdiri, suara dingin tiba-tiba datang dari belakangnya. Tidak perlu bertanya lagi, dia tidak setuju. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Jonathan. Dia tampak muda seperti baru berusia 20-an. Dia tampak seperti lulusan baru, ditambah dia memegang segelas air di tangannya. Semua orang merasa bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak penting. "Nak, apa yang kamu katakan? Aku tidak begitu mendengarmu." Anson mencibir dengan wajah penuh penghinaan. "Siapa saya? Saya putra kedua dari keluarga Wagner. Kenapa aku harus peduli dengan anak nakal seperti dia? Bocah itu hanya orang asing." "Aku bilang, dia tidak setuju." Jonathan berkata dengan suara rendah. Meskipun tidak keras, itu bergema di seluruh kerumunan. Saat Anson mendengar kata-kata Jonathan, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Yuliana. Dia bahkan tidak repot-repot menatap Jonathan sama sekali. "Anak nakal seperti dia yang datang dari tempat lain seperti semut bagiku. Aku bisa membunuhnya hanya dengan menginjaknya dengan ringan." "Yuliana, apakah kamu yakin ingin menolakku?" Anson kemudian mengangkat tangannya sedikit dan melambai ke depan. Dalam sekejap, puluhan pria mengepung mereka. Mereka siap bergerak kapan saja. Suara Yuliana sedikit bergetar. Dia sangat ketakutan. Jika saya menolak Anson, apa yang akan terjadi pada Jonathan dan yang lainnya? Mungkin akan sulit bagi mereka untuk keluar dari sini, kan? Jangan takut, dengan Tuan Goldstein di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Cecilia berkata lembut saat dia muncul di belakang Yuliana. Mendengar itu, Yuliana terkejut. Dia tahu bahwa Jonathan sangat pandai berkelahi, tetapi mereka berada di Gronga saat ini. Itu adalah wilayah keluarga Wagner. Sesaat Yuliana hanya bisa menatap Jonathan yang berdiri di belakangnya. Dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Jonathan. "Ya, saya yakin." Yuliana membalas Anson sambil menggigit bibirnya. "Kejar mereka." Anson memberi perintah. Dia tidak punya waktu untuk omong kosong mereka. Atas perintah Anson, lusinan pria meraih pipa baja mereka dan hendak memukul mereka. Namun, pada saat itu, Cecilia tiba-tiba bertanya, "Anson, apakah kamu yakin ingin mereka melakukan ini?" "Cecilia." Saat dia mendengar suara itu, Anson segera tahu itu Cecilia. 4 keluarga terkemuka di Gronga sudah saling kenal sejak awal.
Anson dulunya adalah Antek Waide dari keluarga Larson. Dia telah mengikuti Waide dan bertemu Cecilia berkali-kali. Karena itu, Anson segera tahu itu dia begitu dia berbicara. Sepertinya kamu masih mengenali suaraku. Melihat ekspresi terkejut Anson, Cecilia dengan tenang melepas topengnya. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka wajah Cecilia memiliki bekas luka yang begitu panjang di balik topengnya. Cecilia, apa yang terjadi dengan wajahmu? Anson tidak bisa tidak bertanya. Cecilia menjawab dengan ekspresi sedingin es, itu bukan urusanmu. Juliana berada di bawah perlindungan saya. Kamu bisa pulang. Apa maksudmu? Wajah Anson tiba-tiba menjadi dingin setelah dia mendengar apa yang dia katakan. Saya katakan, Juliana berada di bawah perlindungan saya. Kamu boleh pergi. Cecilia berkata dengan dingin. Wajah Anson menjadi gelap dalam sekejap. Dia bertanya, apa maksudmu? Atas dasar apa kamu melakukan itu? Atas dasar bahwa dia adalah artis baru yang baru saja menandatangani perjanjian dengan Hansley Group. Apakah Anda puas dengan alasan ini? Cecilia menjawab dengan tegas. Seorang artis baru yang baru saja menandatangani perjanjian dengan Hansley Group. Mendengar itu, wajah Anson tiba-tiba menjadi hitam dan sedikit menakutkan. Dia melanjutkan, omong kosong. Saya mengirim seseorang untuk mengikutinya sepanjang hari-hari ini. Sejak kapan dia menandatangani perjanjian dengan perusahaan baru? Baru saja, mengapa? Apakah ada masalah dengan itu? Cecilia bertanya dengan suara dingin. Cecilia, apakah kamu sengaja melawanku? Pada saat itu, mustahil bagi Anson untuk tidak mengetahui bahwa Cecilia sengaja melawannya. Artis baru di bawah Hansley Group. Itu semua hanya alasan. Kalau begitu kamu akan menjadi musuh keluarga Hansley. Aku yakin kamu tahu konsekuensi menjadi musuh keluarga Hansley, kan? Kamu sudah keterlaluan, Cecilia. Ekspresi Anson berubah. Bagaimanapun, dia adalah putra kedua dari keluarga Wagner. Tidak mungkin dia bisa menerima penghinaan seperti itu. Sedikit ketidaksabaran melintas di mata Cecilia. Dia berkata, jadi apa? Aku pasti melindungi Juliana. Jika Anda berani menyentuhnya malam ini, keluarga Hansley tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Jangan berani-berani mengancamku, Cecilia. Saya tidak percaya bahwa keluarga Hansley akan menyatakan perang dengan keluarga Wagner hanya untuk hiburan. Ekspresi Anson sulit dibaca. Jika dia takut pada Cecilia di depan begitu banyak orang, dia akan menjadi aib di Gronga di masa depan. Aku akan membawa Juliana bersamaku hari ini. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Setelah mengatakan itu, Anson melambaikan tangannya dan melanjutkan, pergi. Jika ada yang berani menghentikan kalian, pukul mereka sampai mati. Ya Pak. Anson kedua memberikan perintahnya, orang-orang itu mengambil tindakan. Ketika Cecilia melihat pemandangan itu, ekspresinya langsung berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Anson akan memiliki keberanian seperti itu. Bahkan dengan risiko menjadi musuh keluarga Hansley, dia tetap ingin membawa Juliana pergi. Cecilia menoleh dan menatap Jonathan dengan sedikit kegugupan di matanya. Jangan gugup. Jonathan melambaikan tangannya dengan ringan dan melanjutkan, jika aku, Jonathan Goldstein, ingin seseorang tinggal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membawanya pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, pipa baja di tangan puluhan pria menghantam kepalanya dalam sekejap. Tidak, teriak Juliana kaget. Di sisi lain, Anson mencibir sambil menyalakan sebatang rokok. Dia duduk di kap mobil Aston Martin dan menyaksikan pesta berdarah itu. Aku benar-benar bisa membayangkan dia terbaring di tanah, dipukuli sampai babak belur saat Juliana berlutut dan memohon padaku dengan menyedihkan. Kemudian, dia akan melayani saya di tempat tidur di malam hari. Bagaimana menarik itu. Aku yakin dia tidak pernah diberi kepala dengan mulut kecilnya yang berwarna merah ceri itu. Bab 397 Aku akan memberimu 3 detik. Namun, ketika puluhan pria kekar ingin memukul Jonathan dengan pipa baja mereka mendengar ledakan keras. Jonathan mengayunkan tinjunya, dan sekelompok orang itu langsung jatuh ke tanah. Para pria bahkan tidak sempat menyentuh ujung pakaian Jonathan. Saat itu, mereka merasa seperti ada kereta yang menabrak mereka. Bang! Dampaknya membuat mereka memuntahkan seteguk darah. Seolah-olah dada mereka akan hancur berkeping-keping. Menyaksikan pemandangan di depannya, wajah Anson menjadi gelap.
Dengan ekspresi bengkok, dia berseru, "Apa yang terjadi?" Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan posisi apa yang dia sukai untuk dilakukan Yuliana di tempat tidur pada malam hari. Dia tidak menyangka bawahannya akan tersungkur ke tanah dalam waktu sesingkat itu. Tidak berguna, kalian semua adalah sampah yang tidak berguna. Bagaimana bisa puluhan dari Anda kalah dari seorang siswa? Apa gunanya aku memberimu makan makhluk yang tidak berguna? Jika kalian tidak bisa mematahkan keempat anggota tubuhnya malam ini, aku akan memecat kalian semua. Keluarga Wagner tidak tertarik memiliki dukun. Anson memarahi dengan marah. Mengenakan biaya, sekelompok pria berotot mengeluarkan golok mereka saat mereka menyerang Jonathan tanpa ragu-ragu. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa melukai Jonathan dengan senjata mereka? Kalian pasti memiliki keinginan mati. Sebelum parang itu bisa mencapai Jonathan, dia telah mengangkat kakinya dan menendang musuh-musuhnya. Paul, tendangan Jonathan mengirim pria berotot, yang memimpin serangan, terbang melintasi tempat itu. Segera setelah pria itu jatuh ke tanah, orang lain menyerbu ke depan. Mereka tidak takut karena mereka semua mengacungkan parang ke arah Jonathan. Sayangnya, meskipun mereka memiliki angka, mereka tidak berada di atas angin. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyerang ke arah Jonathan, yang terakhir bisa menendang mereka ke tanah dengan mudah. Selama pertarungan, Jonathan bahkan tidak terengah-engah. Dalam 1 menit, tidak satu pun dari lusinan pria kuat yang tetap berdiri. Pada saat itu, mereka meringkuk seperti udang saat mereka meraung kesakitan. "Berdiri, kalian semua, bangun!" teriak Anson marah. Bagaimana seorang siswa bisa mengalahkan lusinan anak buahku? Situasi itu memalukan bagi keluarga Wagner dan Anson. Apakah kamu orang yang mengatakan kamu ingin mematahkan anggota tubuhku? Jonathan berjalan ke arah Anson perlahan sambil melangkahi tubuh sekelompok pria kekar itu. Setiap kali Jonathan maju selangkah, Anson akan mundur selangkah di belakang. "Aku tidak mungkin lari, ini Gronga, dan aku putra kedua dari keluarga Wagner. Bagaimana saya bisa membiarkan orang sombong membuat saya lari ketakutan? Jika hal seperti itu diketahui publik, bagaimana saya akan menghadapi orang lain di masa depan?" Terus, Anson berpura-pura tenang. "Selain mematahkan anggota tubuhmu, aku ingin memukulmu sampai kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Saya ingin Anda berada dalam kondisi vegetatif selama sisa hidup Anda dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Aku akan memastikan hidupmu akan menjadi neraka yang hidup." Dengan mengatakan itu, Anson mengambil pistol dari sakunya dan mengarahkannya ke Jonathan. Seketika, orang banyak berteriak. Mereka yang mengambil foto situasi sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dari tempat tersebut. Mereka tidak lagi repot-repot menonton drama yang sedang berlangsung. Di daratan, para pejabat memberlakukan aturan ketat tentang senjata. Dengan demikian, kebanyakan orang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat senjata yang sebenarnya dalam hidup mereka. Satu-satunya tempat mereka akan melihat senjata adalah di televisi atau di bioskop. Namun, kasusnya berbeda di Gronga. Orang bisa menemukan senjata di mana saja di sana karena penyelundupan serius di Gronga. Selain itu, ada banyak organisasi dan geng di tempat itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat membeli senjata, granat, dan mortir di Gronga selama mereka memiliki uang. Hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah seseorang menunjuk saya dengan pistol. Jonathan memandang Anson dengan dingin saat kilatan es melintas di matanya tanpa dia sadari. "Apa yang akan kamu lakukan tentang itu?" Anson mengeluarkan raungan histeris dengan wajah terdistorsi. Pembuluh darah di lehernya hampir terkoyak. Saat Anson memegang pistol, perasaan cemasnya memudar. Dia merasa lebih tenang dari sebelumnya. Anson berpikir bahwa pistol itu akan menempatkannya pada posisi yang menguntungkan. "Oh, Jonathan, apa gunanya menjadi petarung yang baik? Bisakah Anda mengalahkan pistol? Hei, jadi bagaimana jika kamu pandai berkelahi? Anda akan menjadi mayat begitu saya menembak melalui pelipis Anda," teriak Anson galak. "Kamu orang bodoh." Menyaksikan kebodohan Anson, Cecilia hanya bisa memarahi dengan suara rendah sebelum Jonathan mengucapkan sepatah kata pun. Beraninya dia mengancam Jonathan dengan pistol. Apakah dia memiliki keinginan mati, atau dia muak dengan hidupnya? Kembali ketika kami berada di Gypsdale, pasukan swasta dengan ratusan senjata bukanlah tandingan Jonathan. Pada akhirnya, Jonathan memusnahkan seluruh kelompok orang.
Apakah dia pikir dia bisa menakuti Jonathan dengan pistol? Apakah begitu? Mendengar kata-kata Anson, Jonathan meliriknya tanpa ekspresi. Tembak aku kalau begitu. Apa? Anson tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Aku bilang, tembak aku. Mata Jonathan menjadi dingin seketika. Aku akan memberimu 3 detik. Jika Anda tidak menembak, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya dalam hidup ini. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Jonathan menghitung mundur dengan suara datar. 3, 2, 1. Cepat, suruh dia kembali. Apakah dia gila? Yuliana yang tidak jauh dari situ, meneriaki Cecilia yang wajahnya memucat. Itu senjata sungguhan. Dia mungkin mati karena ini. Dia tidak gila. Cecilia tidak khawatir sama sekali. Itu hanya pistol. Itu tidak bisa menyakitinya. Hanya pistol. Mendengar kata-kata Cecilia, Yuliana tercengang saat dia memandang Cecilia seolah-olah Cecilia gila. Astaga, semua orang di sini gila. Mereka pasti sudah gila. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk menjadi percaya diri ini? Namun, saat dia menyelesaikan kata-katanya, mereka mendengar suara ledakan keras dari pistol. Saat Jonathan menekan Anson, jari Anson bergetar saat dia menarik pelatuknya tanpa terkendali. Saat ini, pistol itu berjarak kurang dari 1 meter dari Jonathan. Jika peluru itu mengenai Jonathan, hidupnya pasti akan berakhir. Cemas, Yuliana dengan cepat menutup matanya karena dia tidak cukup berani untuk melihat pemandangan berdarah itu. Bang! Seseorang jatuh ke tanah. Yuliana membuka matanya dan terkejut mengetahui bahwa Jonathan adalah orang yang berdiri. Dia tampak tenang. Adapun Anson, dia pingsan di tanah dengan ekspresi sedih. Dia melebarkan matanya karena dia tidak percaya apa yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah membidik dan menembak kepala Jonathan. Mengapa saya orang yang ada di tanah sekarang? Kenapa tidak? Jonathan melirik ekspresi terkejut Anson dengan dingin. Dia berkata, sudah kubilang aku hanya akan memberimu 3 detik. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi, sayangnya, Anda tidak menghargainya. Mendengar itu, Jonathan maju ke depan dan menginjak lengan Anson. Retakan, suara patah tulang yang renyah bisa terdengar. Segera setelah itu, Anson berteriak kesakitan. Lenganku, teriak Anson dengan marah. Namun, Jonathan bahkan tidak repot-repot menatapnya. Sebagai gantinya, dia mengangkat kakinya dan menginjak paha Anson. Bab 398 dia harus mati malam ini. Dalam sekejap, retakan yang memekakkan telinga dari tulang yang patah bergema di udara. Itu disertai dengan jeritan kesakitan Anson saat dia berbaring tergeletak di tanah tanpa daya. Keempat anggota tubuhnya telah diinjak dengan kejam dan dipatahkan oleh Jonathan. Sementara itu, Jonathan memasang wajah tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, aku memang memperingatkanmu bahwa aku hanya memberimu waktu 3 menit. Yuliana akhirnya menghela napas dalam-dalam dengan sangat lega saat dia mengambil adegan ini dari tempatnya berdiri, agak jauh dari pasangan itu. Terima kasih surga, Jonathan baik-baik saja. Namun, tepat ketika pikiran itu melintas di benaknya, dia tiba-tiba tersadar dan buru-buru bergegas menarik Jonathan sambil berkata, cepat. Ayo pergi. Kemana? Tanya Jonathan dengan sedikit mengernyit bingung. Ayo kita cari tempat untuk bersembunyi dan berbaring dulu, jawab Yuliana sambil kepalanya mulai berdenyut berirama. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang sejauh ini. Meskipun menyerang Anson tidak membuat masalah besar, mematahkan keempat anggota tubuhnya pasti dihitung sebagai satu. Dia tahu bahwa keluarga Wagner tidak akan melepaskan Jonathan semudah itu untuk ini, dan hanya sedikit yang bisa dilakukan keluarga Hansley untuk melindunginya jika mereka mau. Dia melanjutkan, aku akan membeli tiket pesawat sekarang agar kamu bisa berangkat malam ini. Jika Anda terburu-buru dan melakukan perjalanan sepanjang malam, saya yakin Anda akan berhasil keluar dari Grona tepat waktu. Terlepas dari seberapa kuat dan berpengaruh keluarga Wagner, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Anda begitu Anda berada di luar jangkauan mereka. Mereka bahkan tidak tahu kemana harus mencari untuk menemukanmu. Dengan itu, Yuliana melanjutkan untuk mengeluarkan ponselnya dan membeli tiket pesawat yang dia sebutkan. Namun, Jonathan tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi dan menjawab, kamu tidak harus mendapatkan tiketnya. Saya tidak berencana untuk pergi. Tidak, Anda benar-benar harus pergi, dan semakin jauh Anda pergi, semakin baik.
Jika kita menunda lebih jauh, mungkin sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri. Desak Yuliana dengan cemas karena dia benar-benar mengabaikan jawaban Jonathan. Aku bilang aku tidak akan pergi. Jonathan mengerutkan kening dan mengulangi dirinya sendiri. Dia tidak melihat alasan baginya untuk melarikan diri dengan ketakutan dan putus asa ini dari orang-orang seperti keluarga Wagner. Faktanya, Jonathan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri bahkan ketika benar-benar dikelilingi oleh ribuan pasukan saat itu, apalagi ketika berhadapan dengan keluarga biasa seperti keluarga Wagner. Sebagai Asura, dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada menanggung malu melarikan diri seperti seorang pengecut. Selama kamu tetap di Gronga, tidak mungkin keluarga Wagner akan melepaskanmu. Seru Yuliana cemas dalam kepanikannya. Namun, Jonathan tidak berbagi kepanikannya dan menjaga wajahnya tetap tenang saat dia menjawab dengan suara mantap, jika itu masalahnya, aku akan menghancurkan keluarga Wagner juga. Hancurkan keluarga Wagner juga. Yuliana tidak bisa tidak berpikir bahwa Jonathan baik-baik saja dan benar-benar gila. Bagaimanapun, masing-masing dari 4 keluarga terkemuka memegang kekuasaan dan pengaruh yang luar biasa di Gronga. Kamu sama sekali tidak mengerti betapa menakutkannya pengaruh keluarga Wagner di Gronga. Jawab Yuliana dengan tingkat kesusahan yang semakin meningkat sambil menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia ketahui tentang pengaruh keluarga Wagner di Gronga, tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam bagi mereka untuk menjelajahi pulau untuk menemukan Jonathan. Begitu itu terjadi, tidak ada jalan keluar baginya, bahkan jika dia ingin melarikan diri. Faktanya, keluarga Wagner bahkan tidak perlu turun tangan secara pribadi. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengeluarkan hadiah untuk kepala Jonathan, dan itu akan segera mengirim semua pembunuh dan pembunuh bayaran di pulau itu untuk mengejar Jonathan. Tanpa ragu-ragu, mereka akan menciumnya dan melayaninya sebagai imbalan atas hadiah mereka. Jonathan terus menatap Yuliana dengan tenang dan sepertinya tidak terlalu peduli dengan peringatannya. Dia menjawab, begitukah? Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan bersikeras mengejar saya untuk membuat masalah bagi saya khawatir saat itulah mereka akan mengetahui dengan tepat apa itu teror yang sebenarnya. Dengan itu, Jonathan berbalik dan melangkah pergi. Yuliana melihat dia pergi dan dengan panik bertanya, mau kemana? Hampir tidak mungkin bagi Jonathan untuk melarikan diri ke tempat yang aman, terutama karena dia telah menyerang putra kedua keluarga Wagner di Gronga dan tepat di depan orang banyak yang menonton. Aku akan kembali ke hotel, jawab Jonathan dengan tenang tanpa repot-repot menoleh untuk menatapnya. Tunggu sebentar, teriak Yuliana saat melihat Jonathan berjalan santai. Dia ingin mengejarnya, tetapi jelas bahwa Jonathan tidak berniat berhenti untuk menunggunya. Jangan repot-repot mengejarnya, dia tidak akan peduli padamu, kata Cecilia sambil menghalangi jalan Yuliana ke depan. Kemudian, Cecilia dengan santai melafalkan serangkaian angka. Apa? Tanya Yuliana heran. Dia terkejut dengan apa yang tiba-tiba dikatakan Cecilia. Itu nomor teleponku. Jangan ragu untuk menelepon saya jika keluarga Wagner mengganggu Anda. Ingatlah bahwa tidak ada yang tidak dapat diatasi atau tidak dapat diselesaikan selama Tuan Goldstein ada di sini, kata Cecilia. Dengan itu, dia segera bergegas pergi dan mengejar Jonathan. Yuliana sedikit terkejut dengan pernyataan Cecilia dan merasa linglung saat melihat Jonathan mundur ke kejauhan. Dia mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Jonathan di pesawat, di mana dia dengan mudah berurusan dengan pembajak potensial. Sekarang, pada pertemuan kedua mereka, dia telah mematahkan keempat anggota tubuh Anson tanpa sedikit pun keraguan. Sepertinya tidak ada apapun atau siapapun di seluruh dunia yang luas ini yang ditakuti Jonathan. Siapa sebenarnya kamu, Jonathan? Ketika Jonathan akhirnya tiba di hotel sekitar 1 jam kemudian, semua yang terjadi di pelabuhan Vilshire telah mendominasi berita utama Gronga dan menjadi pembicaraan di kota. Sosok dan siluet Jonathan sangat mencolok dalam fitur berita. Lebih jauh lagi, mereka entah bagaimana berhasil menangkap bidikan Anson saat dia terbaring tak berdaya di tanah dengan ekspresi ganas namun kesakitan di wajahnya. Dalam tembakan itu, kaki Jonathan ditekan kuat ke lengan Anson. Berita utama sangat menarik dan dibaca, Outlander secara brutal menyerang putra kedua keluarga Wagner. Keluarga Wagner yang marah memulai perburuan di seluruh pulau. Di salah satu rumah sakit di Gronga, banyak wartawan berkumpul di tempat dan memblokir setiap pintu masuk. Kilatan cahaya berulang kali menerpa wajah putra tertua keluarga Wagner, Samuel Wagner, pada saat kedatangannya,
tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Terlepas dari seberapa gigih para reporter itu, dia mempertahankan ekspresinya yang sedingin es dan berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Itu terus berlanjut sampai dia tiba di pintu masuk ke bagian gawat darurat rumah sakit. Dia membuka mulutnya untuk pertama kalinya dan mengarahkan pertanyaannya ke kepala pelayan keluarganya. Apakah Anson sudah mati? Tidak, bukan dia. Lengan dan kakinya patah, tapi dia masih jauh dari kematian, jawab kepala pelayan dengan kepala menunduk. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang di Gronga bahwa Samuel dan Anson tidak akur meskipun berasal dari keluarga yang sama. Mereka saling membenci dan tidak bisa lebih bahagia jika yang lain bertemu dengan kematian dini karena itu akan membuka jalan mereka untuk mewarisi bisnis keluarga. Apakah Anda mengirim sekelompok preman yang dimiliki Anson bersamanya? Tanya Samuel dengan dingin. Dihadapkan dengan tatapan dinginnya, kepala pelayan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan menghindar darinya saat dia dengan lemah lembut menjawab, ya. Saat berikutnya, kaki Samuel mendarat tepat di perut kepala pelayan dengan bunyi gedebuk. Hanya dengan satu tendangan, kepala pelayan itu terlempar ke tanah. Sekelompok pria bahkan tidak bisa melindungi satu individu itu. Apa gunanya mempekerjakan kalian semua jika kalian tidak berguna? Tuntut Samuel dengan dingin. Meskipun Samuel sama sekali tidak peduli apakah Anson hidup atau mati, dia prihatin dengan dampak seluruh bencana terhadap reputasi keluarga Wagner. Dia tahu betul bahwa keluarga itu akan menjadi bahan tertawaan jika tersiar kabar bahwa Anson telah diserang dengan parah meskipun ada tim yang melindunginya. Dengan itu, tidak mungkin keluarga Wagner masih berani mengambil alih salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Maaf, Tuan Wagner. Seru kepala pelayan sambil memeluk perutnya dan perlahan bangkit. Meskipun dia jelas tidak senang dengan apa yang baru saja terjadi, dia tidak berani mengungkapkannya secara terbuka kepada Samuel. Kedua pewaris keluarga Wagner ini tidak mungkin untuk dihadapi. Masing-masing lebih buruk dari yang lain dan lebih menantang untuk ditangani. Kirim seseorang segera untuk melihat lokasi pria itu. Tangkap dia begitu Anda menemukannya. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati, tetapi pastikan kita mendapatkan tubuh fisiknya. Apakah Anda mendengar saya? Perintah Samuel. Ya, Tuan Wagner, jawab kepala pelayan sambil dengan cemas mengangguk. Selain itu, kirim beberapa orang ke pasar gelap untuk menyewa beberapa pembunuh bayaran. Saya ingin memberikan hadiah 5 juta untuk kepala pria itu. Saya tidak peduli cara atau metode apa yang mereka gunakan. Aku harus melihat kepalanya tepat di depanku. Kalau tidak, aku harus memuaskan diriku sendiri dengan kepalamu, kata Samuel. Ya, Tuan Wagner, jawab kepala pelayan dengan patuh. Hanya dengan satu set instruksi itu, Samuel telah menakuti kepala pelayan itu sampai dia gemetar di tempatnya berdiri. Tanpa banyak kata, dia berbalik dan pergi. Bab 399 Pembunuh Bergerak. Tidak peduli seberapa besar kegemparan yang disebabkan oleh berita terkait dirinya, Jonathan tampak tidak terpengaruh olehnya. Ketika kembali ke hotel, Jonathan dengan santai menyalakan sebatang rokok dan duduk di dekat balkon. Beberapa saat kemudian, teleponnya berdering tepat sesuai jadwal. Hei, Jonathan. Suara Josephine datang dari ujung telepon yang lain. Sejak Jonathan meninggalkan Jazona, dia akan meneleponnya pada jam 8 tepat waktu setiap malam. Itu sudah berlangsung selama lebih dari sebulan. Kebiasaannya ini tidak berhenti bahkan ketika Jonathan menjadi tentara. Panggil aku sayang, Jonathan mengingatkannya. Sayang, orang bahkan bisa mendengar ketidakberdayaan dalam suara Josephine melalui telepon. Setelah berangkat dari Jazona, Jonathan selalu mengoreksinya tentang cara memanggilnya setiap kali dia meneleponnya. Tidak peduli berapa kali dia harus melakukannya, dia tidak pernah bosan dengan itu. Itu lebih seperti itu, Jonathan terkekeh. Sayang, bagaimana semuanya di rumah? Apakah kamu merindukan saya? Sama sekali tidak, Josephine menjawab tanpa ragu-ragu. Pembohong, Jonathan tanpa ampun mengeksposnya. Siapa yang terus mendesakku beberapa hari yang lalu untuk pulang dan bahkan mengatakan dia merindukanku. Bagaimana saya tahu? Lagi pula itu bukan aku. Ada nada kepura-puraan dalam nada suara Josephine. Sayang, kapan tepatnya kamu akan pulang? Aku butuh waktu untuk menyelesaikan sesuatu di sini. Sinar dingin melintas di mata Jonathan saat dia dengan santai mengibaskan abu rokoknya. Kecuali jika masalah tentang persekutuan pemburu diurus, Jonathan tidak akan meninggalkan Gronga. Oke, aku akan menunggumu di rumah.
Josephine tidak menyelidiki masalah ini. Namun, dia terdiam sejenak sebelum menambahkan, sayang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Jonathan hanya bertanya. Kamu mungkin akan segera menjadi ayah, kata Josephine dengan suara paling lembut yang bisa dia kerahkan. Namun demikian, Jonathan bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Setelah mendengar 5 kata itu, Jonathan melompat berdiri dan hampir menghanguskan tangannya dengan rokoknya. Apa katamu? Apakah saya salah dengar? Kami hanya melakukannya sekali, dan kamu hamil. Jonathan Goldstein, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda pikir saya berbohong kepada Anda? Jejak kemarahan menggelegak di hati Josephine setelah mendengarkan ucapan suaminya. Dia merasa bahwa Jonathan sepertinya meragukannya. Tentu saja tidak, sayang, aku tidak bermaksud seperti itu. Dengarkan aku. Ketika dia mendengar nada putus asa Josephine, Jonathan dengan cepat tersadar dan menyadari bahwa dia mungkin dalam masalah. Oleh karena itu, dia buru-buru menjelaskan, saya hanya berpikir saya benar-benar luar biasa, seperti bagaimana saya menghamili Anda dalam satu percobaan. Bagaimana menurutmu? Jonathan bisa membayangkan Josephine memutar matanya ke arahnya pada saat itu ketika wanita itu terus berbicara. Apakah kamu meragukanku? Tidak, kenapa aku? Jonathan langsung merasakan dirinya meneteskan keringat dingin berlapis-lapis. Tidak ada orang lain di Canaya kecuali Josephine yang bisa membuatnya takut sejauh ini. Aku pasti tidak akan berani meragukan dirimu yang perkasa. Saya lebih suka meragukan diri saya sendiri. Kamu jelas melakukannya. Josephine mendengus keras. Aku bersumpah aku tidak. Jonathan hanya mematikan rokoknya sebelum mengganti topik pembicaraan. Sayang, bagaimana kamu tahu kamu hamil? Sudah lama sejak saya mendapatkan menstruasi saya. Meskipun demikian, itu hanya kemungkinan, dan saya juga tidak yakin. Aku akan menjalankan cek besok. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk menemani Anda ketika Anda pergi untuk pemeriksaan? Bagaimana dengan ini? Aku akan kembali malam ini dan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok. Di matanya, tidak ada yang lebih penting dari dia menjadi seorang ayah di dunia ini. Haha, kenapa kamu begitu bodoh? Apakah saya harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah saya hamil atau tidak? Josephine tidak bisa menahan tawa setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jonathan. Apakah Anda tahu apa itu alat tes kehamilan? Alat tes kehamilan, apa itu? Kebingungan tertulis di seluruh wajah Jonathan. Meskipun dia telah bertarung dan membunuh banyak musuh dalam hidupnya, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah wanita. Hingga hari ini, Josephine adalah satu-satunya wanita yang dia miliki bersama. Pria bodoh. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak perlu melakukan perjalanan ke rumah sakit. Josephine tertawa. Kamu dapat menenangkan pikiran dan menangani masalahmu di Gronga. Anda tidak harus kembali. Saya akan melakukan tes sendiri. Betulkah? Jonathan dipenuhi dengan ketidakpastian. Untuk apa aku berbohong padamu? Josephine tidak bisa menahan tawa. Jika semua yang kukatakan padamu ternyata benar, maka aku bukan satu-satunya orang di rumah yang menunggumu kembali ke Jazona. Sebaliknya, akan ada 2 kali ini. Petik 2. Bahkan bisa 3 orang menungguku pulang. Jonathan dengan santai menemukan posisi duduk yang nyaman. Sayang, aku berharap anak kembar, laki-laki dan perempuan. Itu akan menjadi sempurna. Setidaknya mereka akan memiliki satu sama lain sebagai teman ketika mereka dewasa. Jika seseorang menggertak putri kita, putra kita masih bisa melindunginya. Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah Asura? Siapa yang berani menggertak anak-anakmu? Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Baiklah, tidur lebih awal, kau pria bodoh. Ingatlah bahwa aku akan menunggumu di rumah. Kamu juga harus masuk lebih awal. Selamat malam. Dengan itu, panggilan berakhir. Namun, Jonathan masih tenggelam dalam berita yang telah dibagikan Josephine dengannya sebelumnya dan tidak dapat melepaskan diri. Aku akan menjadi seorang ayah. Rasanya tidak nyata baginya, seolah-olah semuanya hanya mimpi. Jika Josephine tidak secara pribadi mengatakan ini padanya, dia bahkan tidak akan berani berfantasi tentang hal itu. Di masa lalu, Jonathan selalu berkeliling dunia sendirian. Baru setelah dia bertemu dengan Josephine, dia merasa memiliki keluarga. Jika ada anggota baru dalam keluarga kita suatu hari nanti, bukankah itu akan terasa lebih seperti sebuah rumah? Ibu, ayah, bisakah kamu percaya? Anda akan menjadi kakek nenek.
Bibir Jonathan melengkung menjadi senyuman saat dia berjalan ke jendela, bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap langit yang gelap gulita di luar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Namun, badai peristiwa mulai terjadi di luar hotel. Banyak pembunuh mulai berkumpul di sana. Itu semua karena hadiah 5 juta. Mereka hanya tahu nama targetnya adalah Jonathan Goldstein, laki-laki dari Jazona. Selain itu, tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan. Setiap pembunuh memiliki foto Jonathan di tangan mereka. Meskipun gambarnya cukup buram, orang masih bisa melihat penampilannya secara samar. Itu adalah fotonya di sebuah kafe di pelabuhan Wilshire ketika dia mematahkan anggota tubuh Anson dengan menginjaknya. Karunia 5 juta akan membuat pembunuh yang tak terhitung jumlahnya gila dengan keserakahan. Di lantai atas hotel, Jonathan baru saja meletakkan ponselnya dan berniat untuk mandi sebelum mengolah teknik naga suci kuno. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik di luar pintu. Jonathan mengerutkan alisnya dan menghentikan gerakannya. Namun, tepat ketika dia menahan napas untuk mendengarkan keributan di luar pintu, dia secara tidak sengaja melihat pantulan di jendela dan melihat beberapa orang berpakaian hitam dengan wajah tertutup. Mereka tergantung di tali dalam posisi terbalik sebelum melompat turun dari atap. Wah, ramai sekali. Jonathan menggelengkan kepalanya, dan ekspresi di matanya berubah dingin. Sepertinya ada lebih dari satu orang yang ingin mengambil nyawaku malam ini. Bab 400 Ledakan. Di kamar di sebelah kamar Jonathan ada seorang pria parubaya yang ceroboh dengan janggut yang tidak dicukur. Yang terakhir sedang duduk di kursi, dan dia mengutak-atik bahan peledak. Apalagi ada monitor audio di depannya yang ia gunakan untuk mendengarkan apa yang terjadi di kamar Jonathan. Tepat ketika dia mendengar suara pintu dibuka, dia menekan tombol untuk meledakkan bom tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, suara keras terdengar. Ledakan. Sebuah ledakan besar datang entah dari mana, melalap seluruh ruangan Jonathan dengan api. Sebenarnya, pria parubaya itu sudah menyiapkan bahan peledak di atap beberapa waktu lalu, dan secara kebetulan, Jonathan memeriksa kamar di lantai paling atas. Begitu pria itu meledakkan bahan peledak di atap, kamar Jonathan akan meledak menjadi tumpukan remah-remah dalam waktu singkat. Semua orang di ruangan itu akan mati. Tidak akan ada pengecualian. Semuanya akan menjadi daging mati. Melalui monitor audio, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap setelah ledakan keras. Dengan itu, pria parubaya itu membuka pintunya dan menggunakan sapu tangan untuk menutupi hidungnya saat dia berjalan menuju kamar Jonathan. Berderak. Pria parubaya itu mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ke dalam kamar Jonathan. Di dalam ruangan, asap hitam ada di mana-mana. Bau mesiu yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Lantai penuh dengan anggota badan dan kaki yang patah, noda darah berceceran, dan ada potongan daging yang menempel di dinding di mana-mana. Itu tampak seperti neraka yang hidup. Adegan itu memuakkan. Pria parubaya itu kejam, dan dia sepertinya tidak terlihat sakit dari pemandangan mengerikan di depannya. Jonathan, ya, biarkan aku melihat di mana kepalamu berada. Dia telah mengalami adegan seperti itu berkali-kali. Baginya, meledakkan beberapa orang bukanlah apa-apa karena dia telah meledakkan ratusan orang sebelumnya. Itu hanya beberapa potong daging berlumpur. Mencari saya, tiba-tiba, suara tak terduga terdengar di ruang sunyi. Dan pria parubaya itu terkejut ketika dia dengan cepat melihat ke sekeliling ruangan. Mengapa seseorang masih hidup? Kamu siapa? Siapa di sana? Teriak pria itu. Apakah kamu tidak mencari tubuhku? Suara dingin itu terdengar. Dalam sekejap, siluet seorang pria perlahan menjadi lebih jelas di tengah kepulan asap tebal. Saat pria parubaya itu melihat sosok di depannya, hatinya terkepal. Kamu, mustahil. Bagaimana kabarmu masih hidup? Ini Jonathan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Jumlah bahan peledak yang dia siapkan lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh ruangan, belum lagi ledakan Jonathan menjadi berkeping-keping. Bahkan jika sebuah tangki ada di dalam ruangan, itu akan hancur berkeping-keping. Maaf mengecewakanmu, kata Jonathan sambil duduk dengan tenang di sofa. Bahkan jika seluruh ruangan hancur dan anggota badan yang patah ada di mana-mana, tidak ada jejak debu atau darah di tubuhnya. Seolah-olah apa yang terjadi pada ruangan itu tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Sayang sekali, ada darah di tehku. Aku tidak bisa meminumnya lagi. Jonathan memandang teh di atas meja kopi dengan wajah penuh belas kasihan sebelum dia menuangkan teh ke tanah. Namun,
Sesaat sebelum teh menyentuh tanah, dengan jentikan jari Jonathan, tetesan air itu sepertinya telah berubah menjadi peluru transparan yang menembus dahi pria paruh baya itu. Saat tetesan air membuat lubang di kepala pria itu, dia merosot ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan genangan darah terbentuk di sekelilingnya. Matanya terbuka lebar. Sampai akhir, dia masih tidak mengerti mengapa Jonathan masih hidup meskipun semua orang terbunuh oleh ledakan itu. Kenapa? Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia sudah mati. Melihat bagaimana pria itu meninggal dengan keluhan yang belum terselesaikan, Jonathan dengan santai mengambil selembar tisu dan menyekat tangannya. Tidak ada alasan khusus. Kesalahan terbesarmu adalah mengacaukanku. Begitu dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dari ruangan. Karena dia adalah Asura, dia telah kehilangan hitungan jumlah upaya pembunuhan yang diarahkan padanya selama ini, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. Tidak masalah apakah pembunuhnya adalah yang terbaik di dunia atau di negara ini, tetapi fakta bahwa dia telah membunuh mereka semua sendirian sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Ini hanya sekelompok pembunuh kelas 3, namun mereka ingin membunuhku. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Kembali ketika beberapa pembunuh di atap masuk ke ruangan, Jonathan sudah membunuh mereka dan mengambil kesempatan untuk naik ke atap dari jendela. Bahkan jika bahan peledak di ruangan itu cukup untuk meledakkan seluruh ruangan atau seluruh hotel, dia tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, hotel itu dalam kekacauan. Buru-buru, pergi ke kamar presiden di lantai paling atas untuk melihat apa yang terjadi. Semua orang di hotel ketakutan setengah mati karena ledakan yang tiba-tiba. Tamu hotel yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di lobi hotel karena terkejut sementara para penjaga memanggil polisi segera setelah ledakan. Setelah itu, mereka menutup hotel, melarang siapapun masuk atau keluar. Sementara itu, di koridor lantai atas, Cecilia mengenakan satu set piyama putih saat dia berjalan menuju kamar Jonathan dengan kaget. Meskipun dia tidak tahu dari mana suara ledakan itu berasal, dia memiliki firasat yang kuat bahwa itu berasal dari kamar Jonathan. Di koridor, semua orang buru-buru berlari menuju pintu keluar darurat, tapi dia satu-satunya yang bergerak ke arah lain. Tidak mungkin, kan? Dia Asura. Dialah yang memiliki dunia di telapak tangannya dan satu-satunya yang paling dekat dengan Tuhan di dunia ini. Bagaimana dia bisa mati? Kepanikan tertulis di seluruh wajahnya. Berbeda dengan pemikirannya sebelumnya, dia saat ini berharap dia masih hidup. Jika dia mati, dia juga tidak akan bisa hidup karena dialah yang memilih hotel dan membawa Jonathan ke sana. Jika sesuatu terjadi pada Jonathan, tidak mungkin Nelson dan George akan melepaskannya. Dia yakin bahwa dia tidak akan menjadi satu-satunya yang mendapat masalah. Dalam sehari, 8 pengawal Asura pasti akan menghancurkan keluarga Hansley. Ketika saatnya tiba, mungkin seluruh Gronga akan berubah menjadi pertumpahan darah. Setelah beberapa menit, wajah Cecilia menjadi pucat ketika dia melihat asap hitam tebal yang keluar dari kamar Jonathan. Oh tidak, ini sudah berakhir. Ini benar-benar kamar Jonathan. Menguasai, menguasai. Cecilia berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mengatupkan giginya dan mencubit hidungnya saat dia bergegas ke kamar. Namun, yang dia lihat hanyalah ruangan yang penuh dengan mayat, anggota badan dan kaki yang patah, dan bekas daging dengan darah di mana-mana. Blark, perutnya bergejolak, dan dia muntah. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sejak dia masih kecil. Menguasai, Cecilia menahan keinginannya untuk muntah saat dia membalikkan tubuh di tanah. Bahkan jika Jonathan benar-benar mati, dia harus melihat mayatnya dengan matanya sendiri. Hidup atau mati, aku harus menemukannya. Kalau tidak, aku yang akan mati selanjutnya. Apa yang sedang Anda cari? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar ruangan tepat saat Cecilia membalikkan mayat-mayat itu. Dia menoleh tiba-tiba saat dia mendengar suara itu. Saat dia berbalik, dia melihat Jonathan, yang tidak terluka, berdiri di luar pintu. Bersambung.